Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa za'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Kalau menilik ayat ini setelah ayat sebelumnya, sekali-sekali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, sama seperti dengan surat Al-Qari'ah, Allah mengguncangkan bumi. Ini salah satu ciri, salah satu clue, salah satu petunjuk bahwa peristiwa kiamat itu nanti terjadinya seperti ini. Dan kalau yang namanya Al-Quran itu sudah tidak bisa dibantah lagi, karena ini menyangkut keimanan, menyangkut prinsip hidup, menyangkut teologi. Karena sekali lagi Al-Quran adalah sabda Allah. Kalau Allah tukang bohong, ya bagaimana umatnya? Kalau Allah tidak suka menepati janji, ya bagaimana umatnya? Kalau Allah hanya berkata-kata namun tidak ada realita, ya bagaimana umatnya? Begitu. Makanya yang tidak mempercayai Al-Quran karena memang hatinya, karena memang batinnya, karena memang hawa nafsunya tidak sejalan dengan Allah, tidak sejalan dengan Rasulullah, tidak sejalan dengan Al-Quran. Namun bagi mereka, bukan karena patah hati, karena tidak mendapatkan dunia, ya, sekali lagi. Karena banyak kata-kata kotor, kata-kata yang sangat menyakitkan, bahwa kaum agama itu sebenarnya mereka terjun ke agama karena mereka tidak mampu menghadapi zaman, tidak mampu menghadapi kehidupan. Akhirnya lari ke dunia-dunia mistik, lari ke dunia hayalan, lari ke dunia fantasi, lari ke dunia imajinasi. Sehingga karena ketidakberdayaan dia, ketidakmampuan dia untuk mendapatkan dunia, akhirnya dia membutuhkan pertolongan yang paling besar, sampai butuh Allah, begitu. Bukan karena itu kepercayaan kita kepada Al-Quran, bukan. Kepercayaan kita kepada Al-Quran, kepercayaan kita kepada sabda Rasulullah, sabda Allah, sabda Jibril, adalah karena kita mencintai kebenaran, karena kita mencintai keadilan, karena kita ingin di jalan yang lurus, karena kita ingin mencari Tuhan, karena kita ingin mencari tempat yang terbaik. Hati-hati. Jadi kalau Anda lagi patah hati, Anda gagal bisnis, Anda tidak mampu meraih cita-cita Anda padahal Anda sudah berusaha, lalu Anda lari ke Al-Quran, hati-hati. Ini juga godaan iblis yang sangat tipis, sangat tidak terlihat. Jadi Al-Quran hanya sebagai bantalan. Karena kita tidak mendapatkan dunia, ya udah deh, mau nggak mau gue percaya deh Al-Quran deh. Karena susah banget sih, ngejar dunia itu susah banget sih. Kayak gue nggak bisa kayak mereka gitu, nggak bisa makan teman, nggak bisa makan saudara, nggak bisa nusuk punggung orang, nggak bisa. Ya udah gue lari ke Al-Quran. Hati-hati, jangan. Kita lari ke Al-Quran karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kebenaran, cinta kepada keadilan. Hilangkan sifat-sifat karena kita tidak mampu menggapai dunia lalu kita berusaha menggapai akhirat. Karena kalau sampai seperti itu, ya berarti benar apa yang dikatakan kaum orientalis, kaum ateis, bahwa manusia mengejar agama itu ya karena don. Ini berhubungan juga dengan ilmu kejiwaan yang dikembangkan oleh manusia. Pada saat manusia don, makanya para dokter
mengajukan. Ya sudah, ingat Tuhan, sabar, bersyukur. Ya pada saat tertentu mungkin levelnya itu benar, tapi ketika itu diteruskan jadi salah. Mau kita down, mau kita tidak, kita sebagai orang yang mengakui Allah, sebagai orang yang mengakui Muhammad, sebagai orang yang mengakui Al-Quran, harus mencintai Al-Quran. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Ini salah satu petunjuk ketika kiamat akan datang. Bumi sama dengan surat Al-Qur'an, bumi berguncang-guncang. Ini juga bumi diguncang-guncang, berbenturan. Semua yang ada di dalam perut bumi keluar. Apa yang dulu dicari oleh manusia, emas, intan, berlian, permata, semua keluar. Sebab sudah tidak ada harganya. Dan engkau melihat Tuhanmu itu dalam bentuk sesuai dengan fitrahmu. Kalau engkau dalam kebaikan, maka Tuhanmu mungkin bercahaya, bersinar. Namun kalau engkau dalam kejahatan, Tuhanmu mungkin bengis kelihatannya. Dengan malaikat yang berbaris-baris, semua akan menempati posisinya masing-masing. Bagi kita mungkin itu jutaan tahun, miliaran tahun kita nunggu. Tapi bagi malaikat itu mungkin sekejap mata menunggu hari kiamat itu. Karena sekali lagi dunia kuantum yang dikembangkan oleh Einstein dan kawan-kawan. 1 jam di planet Mars sangat berbeda dengan 1 jam di sini. Kita 1 jam di sini ya udah 1 jam, mungkin di sana bisa jadi 2 jam, bisa jadi 3 jam, malah mungkin bisa lebih kecil lagi, cuman setengah jam. Pun begitu dunia malaikat gitu. Karena kita mencatat ini Masehi mungkin miliaran tahun, aduh kok nggak kiamat. Kayaknya lama banget itu, malaikat nggak capek apa nungguin kiamat itu, malaikat Jabaniyah segalanya. Mereka mungkin hanya sekejap mata nunggu kiamat. Itu saking besarnya Allah. Diperlihatkan wujud Allah dalam bentuk hatimu dulu seperti apa. Kalau hatimu busuk, suka makan uang rakyat, suka nepotisme, apalagi suka kolusi, menghancurkan duit rakyat, sudah Allahmu itu mungkin dalam bentuk yang sangat menyeramkan. Dengan kumpulan malaikat-malaikat yang akan berbaris menempati posisinya masing-masing. Namun kalau hatimu baik, engkau selalu memberi makan orang miskin seperti di dalam Al-Quran. Engkau selalu mencintai anak yatim, memuliakannya. Lalu ciri-ciri orang beriman ada di dalam hatimu. Sabar dan gemar menebarkan kasih sayang. Mau di sekelilingmu itu hancur berantakan, ya santai saja. Sekali lagi, Islam itu santai. Ciri-ciri orang Islam itu santai. Kalau tidak santai, mulut berbusa ngomong-ngomong, itu Islam apaan itu? Ya, hati-hati. Nggak ada istilah emang dia orangnya seperti itu, ya tidak bisa. Harus berubah. Islam itu santai. Maka lihat kita kiai. Saya pernah ketemu kiai yang paling kiai itu udah tua banget. Kiai, benar-benar kiai. Ngomong cuma bisik-bisik doang. Gak ada istilahnya itu ingin memperkenalkan diri, ingin melihatkan ilmunya itu seperti apa, tidak. Karena dia sudah puas dengan dirinya, sudah puas dengan segala hawa nafsunya, dengan segala batinannya, dengan segala akalnya. Akhirnya udah nunduk, jiwanya tenang. Maka kalau baru hafal 5% Al-Quran, baru hafal 5% hadis, lalu berkual-kual, berjihad-jihad, Allahu Akbar, dengan silat-silatan, dengan gaya-gayaan, sama sekali tidak menakuti kaum ateis, sama sekali tidak menakuti kaum Nasrani, Yahudi, sama sekali tidak. Karena kelihatan kebodohan umat Islam seperti itu ternyata. Sama sekali tidak, mereka sama sekali tidak gentar. Justru mereka gentar ketika kita menjalin persatuan, kesatuan, membuat suatu produk yang diakui dunia. Begitu. Lah kita ke Monas itu aja naik bis ciptaan orang kafir kok, masih bangga. Itu BMW, ya kan, ciptaan orang kafir. Scania ciptaan orang kafir kok bangga. Alhamdulillahirabbil alamin.